Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaret Lukoir dengan NIM 434240145 dari kelas di RTL 4B pagi. Di video kali ini saya akan memenuhi evaluasi ATS praktikum pada mata kuliah Keamanan Perangkat Lunak RTL 423. Saya akan memaparkan materi pembelajaran dari pekan pertama hingga pekan ke-6. Untuk membuat pemaparan ini, saya menggunakan minicast atau studi kasus rancangan sistem aplikasi ticketing ferry sesuai perintah yang dimana saya harus mengambil contoh minicast atau studi kasus yang ada selain judul PBL. Nah, kali ini jadi saya akan membahas tentang aplikasi e-ticketing ferry. Wis. Oke, kita masuk saja ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini berisikan list halaman yang dimana pemaparan hari ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Bisa kita lihat mulai dari pengenalan studi kasus, dilanjutkan dengan pembahasan Secure SDLC dari materi minggu pertama. Lalu kemudian Security Equipment di minggu kedua dan ketiga, Security Design di minggu keempat dan kelima, serta ditutup dengan praktik Secure Coding dari materi minggu ke-6 atau pertemuan pekan ke-6. Oke, kita masuk saja ke slide selanjutnya. Nah, di slide kali ini kita akan membahas tentang pengenalan studi kasus Fairing atau mini case saya. Uh, kita mungkin kita masuk saja lah ya ke studi kasusnya langsung. Misalnya kita bayangkan nih teman-teman, kita sedang membangun aplikasi ticketing Fairing, sebuah sistem untuk pemesanan tiket kapal laut secara daring. Aplikasi ini akan mengelola data sensitif seperti data-data pengguna, misalnya NIK, nomor handphone, alamat, umur, tanggal lahir, dan sebagainya. Yang dimana itu uh, harus sebagian nggak boleh dikasih tahu sembarang orang ya, cukup rahasia. Lalu juga ada rute, jadwal, tentu saja juga termasuk transaksi pembayaran ya, kayak tiket, yang dimana ini berbahaya kalau sampai bocor. Karena pembayaran itu sakral ya, udah menyangkut duit. Kalau duit kita diambil orang kan emosi kita. Lalu fokus utama kita hari ini adalah membahas bagaimana kita menjaga sistem tiket ini tetap aman dari peretas, calon tiket, dan kebocoran data dengan menerapkan standar keamanan sejak hari-hari atau tahap awal pengembangan. Jadi nggak main-main langsung bikin coding nih teman-teman. Kita dari desain itu udah tentuin standar keamanannya gimana. Oke, kita masuk saja slide keempat. Nah, di slide selanjutnya ini, eh, di pertemuan pertama, saya membahas, belajar tentang mengapa secure SDLC itu penting. Nah, jadi materi minggu pertama ini mengingatkan kita mengapa software security itu krusial banget. Jawabannya itu karena penilaian keamanan telah menjadi komponen wajib di seluruh fase software development life cycle atau SDLC untuk menghindari munculnya peretasan atau penipuan. Jadi keamanan itu bukan sesuatu yang ditambahkan di akhir lagi ya teman-teman. Kalau dulu kan keamanan itu besok-besok aja lah, yang penting aplikasinya jadi dulu, nggak gitu teman-teman. Jadi pengembangan perangkat lunak itu nggak hanya fokus pada fungsi atau hal-hal yang penting aja terkait jalannya aplikasi yang seharusnya, tapi juga harus mulai memperhatikan non-fungsional seperti keamanan. Nah, dalam konteks ticketing ferry ini, aplikasi kami tidak hanya dituntut untuk mencatat tiket keberangkatan atau tidak hanya kayak sekedar bisa memesan dan berangkat lah gitu, tapi juga mutlak harus aman dari manipulasi pembayaran penumpang. Jadi begitu teman-teman. Mungkin kita masuk ke slide selanjutnya, masih di pekan pertama atau minggu pertama, Secure SDLC dan biaya bak. Sebenarnya sih untuk pembedaan mendasar antara siklus hidup sistem biasa dengan sistem yang aman, membedakannya itu hanya kayak derajat perhatian kita terhadap keamanan tersebut, teman-teman. Uh, Cobalah kita bahas tentang ilustrasi biaya perbaikan baknya. Jadi jika misalnya nih sebuah celah keamanan ditemukan di fase requirement, biaya perbaikannya itu sebetulnya lebih rendah teman-teman jika ditemukan di tahap desain, karena biayanya itu kayak eh, kita tuh gini teman-teman. Misalnya teman-teman bangun rumah gitu. Eh, Kalau rumahnya udah jadi, udah pasang AC, ada meja makan,
udah ada kasur. Nah, tiba-tiba ternyata rumah teman-teman itu rawan longsor, pondasinya salah. Nah, itu kan teman-teman ngeluarin uang lagi untuk ngerobohin rumahnya, tata ulang fondasinya. Tapi kalau teman-teman udah ngecek keamanan rumahnya dari kayak ini rawan longsor nggak dari tahap desain sebelum bangun fondasi, itu lebih aman. Teman-teman tuh kayak, oh berarti kita harus pakai fondasi jenis ini misalnya. Jadi teman-teman tuh memang benar nambah uang, tapi nambah uangnya tuh untuk menjaga kebangkrutan. Kalau teman-teman bikin ujung-ujungnya juga harus bikin ulang, atur ulang, itu kayak sama dengan teman-teman tuh udah bikin nih, dihancurin kayak di rumah tadi untuk menata ulang keamanannya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk SDLC ini. Jadi kita bahas lagi. Jadi jika sebuah celah keamanan itu ditemukan di fase requirement, biaya perbaikannya itu sangat mudah. Jika ditemukan di saat desain juga biayanya menjadi sedang gitu loh. Nggak gede lah kayak yang saya bilang tuh kayak harus dirombak lagi gitu kalau codingan ya. Tapi jika kayak yang saya bilang baru ditemukan di fase production, oke lah kalau production masih mending. Tapi kalau pas testing atau bagian pas mau deploy baru ditemukan karena kita baru mau merancang keamanan itu bakal eh, merusak kayak reputasi bisnisnya, kayak kita tuh harus bangun ulang banyak yang harus dirombak. Library kita mungkin juga harus diotak lagi kan kerja dua kali teman-teman sama dengan kayak bikin ulang gitu. Jadi eh, eh, banyaklah kerugiannya teman-teman. Jadi dari segi biaya bug itu lebih gede teman-teman. Jadi eh, bagi aplikasi Ferry ini menemukan celah pembayaran saat misalnya ya kayak yang saya bilang tadi ada celah apa bug pembayaran saat merancang desain di atas kertas itu jauh lebih mudah. Jadi pas di atas kertas itu nih bakal lebih mudah teman-teman daripada kita menemukan saat aplikasi sudah bisa di launching. Nah, jadi intinya itu agak bangun ulang lah. Nah, mungkin kita masuk ke slide selanjutnya karena sudah berapa lama. Jadi tujuan dan manfaat Secure SDLC pada akhirnya itu melindungi informasi dalam tiga kondisi saat digunakan, in use, disimpan, at rest, dan dikirimkan in transit. Nah, kita juga berupaya mengurangi attack surface untuk meminimalisasi titik-titik di mana peretas bisa masuk ke sistem. Jadi manfaat penerapan SDLC ini sangat nyata ya teman-teman, yaitu membantu memperkirakan tingkat keamanan dan estimasi biaya proyek dengan lebih akurat. Nah, jadi kita masuk saja ya ke untuk minggu pertama itu saja. Jadi kita masuk ke slide 7 yaitu pembahasan materi minggu kedua atau juga minggu ketiga. Jadi minggu kedua dan ketiga. Sebetulnya minggu kedua, tapi karena minggu ketiga kosong, jadi ini dianggap minggu kedua dan ketiga. Sepertinya seperti itu. Kuliah itu security requirement atau core security. Memasuki materi minggu kedua dan ketiga, kita belajar bahwa setiap fungsional requirement harus ditinjau dari sisi keamanan agar tidak memunculkan celah penyalahgunaan. Terdapat atribut keamanan inti misalnya ya, di antaranya adalah autentikasi dan otorisasi. Autentikasi itu kayak gimana ya? Hmm, kita tuh proses untuk mengenal kayak ini siapa nih? Oh ini eh orang-orang pelibatan atau bukan gitu. Nah, otorisasi itu pemberian aksesnya. Jadi kayak autentikasi ini kayak kamu boleh masuk pelibatan nggak? Oh boleh. Ini kayak punya KTM kartu mahasiswa atau punya kartu pegawai pelibatan gitu atau punya kartu PAMDAL gitu ya. Otorisasinya tuh untuk memberi hak akses kayak Pamdal bisa ngapain? Oh, Pamdal itu bisa ngakses lift barang. Nah, mahasiswa bisa ngapain? Teman-teman mahasiswa kan nggak bisa ngakses lift barang kan, berarti dilarang gitu. Nah, kayak contohnya lift barang gitu kalau di GTA. Terus dosen bisa ngapain? Oh, dosen bisa masuk ruangan apa ruangan dosen gitu, semena-mena gitu tanpa izin. Nah, kalau mahasiswa kan nggak bisa harus izin gitu. Nah, itu contohnya. Jadi balik lagi ke aplikasi seputar aplikasi kita. Jadi autentikasi itu memastikan bahwa saya itu kayak hanya ah autentikasi memastikan bahwa hanya pengguna saya yang bisa login ke aplikasi, sedangkan otorisasi memastikan akses kontrolnya berjalan. Misalnya penumpang hanya bisa melihat tiketnya sendiri, sementara petugas pelabuhan atau admin bisa melihat seluruh manifest kapal. Nah, seperti itu ya. Mungkin kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah klasifikasi data atau misuse case. Nah, kita juga harus melakukan klasifikasi data karena data sensitif seperti password dan nomor kartu kredit pelanggan memerlukan perlindungan yang lebih akurat. Atau maksudnya memerlukan perlindungan yang lebih ketat, akurat juga sih.
selain use case normal, nah, kita kan dari semester satu belajar tentang use case. Kita juga wajib memiliki use case. Use case itu sih apa sih? Use case itu yaitu skenario yang memetakan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem sebagai langkah pencegahan. Maksudnya use case itu tuh kayak langkah-langkah di mana hacker tuh bisa membobol aplikasi kita, misalnya dengan melakukan SQL injection dan sebagainya. Intinya use case itu cara normal user untuk apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi gitu kan, kayak login, melihat jadwal dan sebagainya gitu. Kalau use case itu kayak bagaimana cara hacker membobol aplikasi kita gitu, bagian apa aja yang bisa dibobol kira-kira. Nah, jadi eh, misalnya dalam tracking ini, misalnya itu dirancang agar developer tahu bagaimana aplikasi harus direaksi, misalnya menolak transaksi dan memblokir IP ketika ada seorang yang mencoba menginjeksi skrip jahat gitu misalnya untuk mendapat tiket VIP gratis gitu contohnya ya. Kita masuk saja langsung ke slide selanjutnya biar nggak lama lagi, yaitu manajemen resiko. Selanjutnya adalah manajemen resiko, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi atau menganalisis dan mengendalikan risiko yang mengancam sistem. Nah, risiko ini bisa ditangani dengan cara risiko ini bisa ditangani dengan cara dihindari, dimitigasi, dan dialihkan atau diterima. Nah, ini kayak yang kayak contoh mitigasi itu kayak gini teman-teman. Dalam studi kasus kita, pengelola aplikasi diidentifikasi risikonya, kayak pencurian akun dan penumpang, kayak apa pencurian akun misalnya. Lalu mitigasinya itu dengan mewajibkan fitur autentikasi dua faktor atau 2FA saat login. Ah, intinya begitulah teman-teman, menerapkan cara-cara dihindari, dimitigasi, dialihkan dari terima. Eh, kita lanjut aja lah ya ke slide selanjutnya. Sudah lama kali, sudah banyak saya ping di sini. Selanjutnya di slide 10 adalah eh, materi minggu selanjutnya, yaitu minggu 4 dan 5. Minggu 4 lah ya, tentang security design dan konsep live left. Masuk ke materi minggu keempat dan kelima tentang desain keamanan. Sangat disarankan agar langkah keamanan dipastikan oleh developer pada fase desain, sehingga sistem jauh lebih tangguh dibandingkan jika keamanan baru dipikirkan di akhir. Nah, inilah yang disebut dengan shift left security, yaitu memindahkan fokus keamanan seawal mungkin di timeline pengembangan. Sebagai contoh, misalnya alih-alih panik karena database query kita dijebol saat aplikasi dirilis nanti, tim developer sejak awal desain sudah sepakat menggunakan misalnya prepare statement untuk fitur pencarian rute kapal guna mencegah kayak SQL injection misalnya. Lanjut ke slide 11, masih di minggu 4 dan 5, kita ada di core dan additional security design. Nah, jadi teman-teman, desain keamanan itu sebetulnya dibagi kedua ya. Terbagi menjadi dua maksud saya. Kayak core security design, yaitu fokusnya pada pemenuhan aspek CIA, bukan CIA Amerika ya maksudnya, confidentiality, confidentiality, integrity dan availability. Ya, sorry teman-teman, saya lupa. Dan AAA, yaitu Authentication, Authorization, dan Accountability. Ya, jadi saya ulangi ya, Core Security Design fokus pada pemenuhan aspek CIA, Confidentiality, Integrity, dan Availability, dan juga AAA, Authentication, Authorization, dan Accountability. Jadi sedangkan additional security design itu mengamankan lapisan luarnya seperti lingkungan server dan juga bahasa pemrograman. Pada aplikasi dari kita, penumpang dan additional design itu diterapkan dengan memastikan interkonektivitas antara aplikasi penumpang dan gateway pembayaran bank terlindungi oleh enkripsi komunikasi TLS yang ketat. Oke, masuk ke slide 12, minggu 4 dan 5, threat modeling atau dalam kurung strike ya di atas itu kelihatan tuh. Nah, salah satu metode yang paling efektif efektif mendeteksi ancaman uh,
adalah threat modeling. Nah, seperti yang tertera di atas judulnya. Kita menggunakan model strike yang memecah ancaman menjadi 6 kategori. Yang pertama, spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan juga elevation of privilege. Contoh mitigasi ancaman tampering pada aplikasi tiket itu eh, ketika kita memastikan QR kode tiket kapal dienkripsi sedemikian rupa hingga calo misalnya ya, kalau soal tiket kan calo, sehingga calo tidak bisa mengubah data tiket integritas secara tidak sah gitu. Jadi jadi cara online ini juga mengatasi cara offline yang mungkin calon-calon masih bisa bobol gitu. Lalu slide 13 masih di slide 13 ini kita sudah masuk ke minggu ke-6 teman-teman tentang security development dan kerentanan. Di minggu ke-6 kita fokus pada tahap eksekusi pengkodean. Kita harus sadar bahwa kerentanan atau vulnerability adalah celah yang bisa berujung pada eksploitasi dan kerugian finansial dan atau bisnis. Finansial bisnis lah. Bentuknya bisa berupa injection clause, broken authentication, atau cross-site scripting. Oleh karena itu, seorang programmer itu, teman-teman, uh, sejatinya harus mampu mengenali cacat tingkat implementasi ini saat mereka sedang menulis kode, bukan menunggunya meledak di fase testing. Nggak nunggu rusak lah intinya. Mungkin lanjut saja ke slide selanjutnya lagi. Nah, ini sebetulnya terakhir teman-teman. Secure coding dan lingkungan. Oleh karena itu, praktik secure coding bertujuan menulis kode dengan standar tinggi agar celah seperti buffer overflow tidak muncul akibat keteledoran. Selain kode, lingkungan atau environment juga diamankan melalui akses control list, teman-teman. Dan juga software version control untuk mengaudit setiap perubahan kayak baris kode misalnya. Atau kalau ketika kita nambahin library gitu. Bagi tim ticketing ferry ini berarti apa namanya repository source code aplikasi dikunci rapat teman-teman. Tidak boleh ada kesempatan pihak luar yang bisa menyisipkan backdoor sebelum aplikasi diarahkan ke server production. Intinya itu aplikasi kita tuh dikunci teman-teman. Jadi hanya pihak developer aja yang bisa membobol untuk mengubah kode-kodenya. Jadi kalau teman-teman download aplikasi gitu, nah aplikasinya tuh nggak bisa kita ubah-ubah kodenya intinya. Nah, oke kita ke slide. Nah, ini slide penutup. Ya, itulah pemaparan mengenai pentingnya penerapan keamanan perangkat lunak mulai dari tahap SDLC awal hingga perkodean dengan mengambil studi kasus ticketing ferry. Penerapan keamanan sejak dini bukan sekedar menambah biaya teman-teman, melainkan investasi untuk menyelamatkan bisnis dari kerugian fatal di masa depan lah. Eh, ya, itulah kurang lebih pembahasan hari ini. Saya Zulatul Khoir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Bye-bye.